Al-Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Wallahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Amma ba'du, yang saya muliakan para alim, para ulama, para asatidz wal asatidhah, para guru-guru kita bersama. Yang saya hormati Ketua Dewan Kemakmuran Musalla Baitul Hadis Bapak Ustaz Abdul Mu'id Silani, Ketua RW 04 Kelurahan Mangga 2 Ustaz Hermansyah, dan yang saya hormati Bapak Ustaz Hazal Lamini, Bapak Ustaz Firdaus, para sesepuh yang saya muliakan, para hadirin hadirat ibu bapak yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Alhamdulillah, puji dan puji syukur kehadirat Allah atas rahmat izin Allah, malam hari ini kita dapat berkumpul bersama. Amin. Kita dapat bermuajahah dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad SAW. Karena waktunya sudah malam, maka saya tidak akan panjang lebar. Saya akan menyampaikan 5 menit saja, cukup ya? 5 menit cukup, sebab orang sama panjang atau sebentar sama aja, amplopnya sama. Selama sampai 1 jam amplopnya 1, 5 menit juga amplopnya sama. 5 menit aja Bu ya. Karena waktu sudah malam, baik, karena ini kita acaranya Isra wal Mi'raj tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Azhar, luar biasa. Jadi orang yang duduk di dalam majlis kita yang kumpul di sini mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan dari Allah, amin, dan jadi ahli surga semua, amin. Sebab kata Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman surga maka berhenti. Kalau lewat taman surga maka berhenti. Rasul ditanya para sahabat, "Wa riyadul jannah ya Rasulullah?" Apakah ada di taman surga di dunia ini? Jawab Rasul, ada. Taman surga di dunia ini ada 3 macam. Yang pertama, taman surga harganya mahal. Kalau kita pengen masuk ke taman surga, pengen duduk di taman surga, maka kita harus punya uang minimal 30 juta. Berangkat haji, berangkat umroh, masuk ke Masjid Nabawi, masuk dari Babu Salam, kita ziarah roboh. Di antara kuburannya Rasulullah dan mimbarnya Rasulullah ada Raudhatan min Riyadil Jannah. Ada taman daripada taman-taman surga. Sebab Rasulullah itu dimakamkan di samping Masjid Nabawi. Jadi kalau ada paham yang melarang
sholat di dalam masjid yang di depannya ada kuburan, oh itu paham salah. Sebab Rasulullah dimakamkan juga persis di samping masjid. Mudah-mudahan kita bisa berada bersama. Amin. Kita berdoa kepada Allah, memohon mudah-mudahan kita bisa dipertemukan dengan Ka'bah. Amin. Yang merupakan kiblat umat Islam. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dimakamkan di dalam kamarnya istrinya Siti Aisyah. Sebab Rasulullah bukan orang kaya. Rasulullah bukan orang yang banyak uang. Uangnya Rasulullah dihabiskan untuk memperjuangkan ajaran agama. Rasulullah dihabiskan. Jadi Rasulullah rumahnya kelahirannya di Mekah. Saat ini sudah dihancurkan. Karena Mekah dan Madinah saat ini dikuasai oleh paham Wahabi. Pahamnya Wahabiyah. Tidak apa-apa paham Wahabi, ahli sunnah, yang penting tidak melanggar syariat Islam. Itu furiyah saja, tidak apa. Jadi di sana tidak ada maulid Nabi, di sana tidak ada tahlil, di sana haram ziarah kubur. Ya Bu? Ya Bu? Ya Bu? Rasulullah dimakamkan di dalam kamarnya Siti Aisyah. Kenapa Rasulullah dikuburkan di dalam kamar? Sebab ini perintah Allah. Al-anbiya dukhrinu haitsu kubidu. Para nabi dan para rasul itu dikuburkan di tempat di mana beliau dicabut ruhnya oleh Allah. Jadi kalau dicabut ruhnya sedang di kamar, maka dikubur di dalam kamar. Kalau dicabut ruhnya di padang pasir, dikuburkan di padang pasir. Maka Nabi Musa itu dikuburkan namanya daerah Jericho. Kita akan bahas Palestina. Kalau Masjidil Haram aman, Palestina yang kasihan, habis-habis digempur oleh Yahudi. Kira-kira ceramah sampai jam berapa sih? Berapa? Rasulullah dimakamkan di dalam kamarnya Siti Aisyah. Di dalam kamarnya Siti Aisyah. Jadi kalau kita berangkat ke sana, Assalamualaikum ya Rasulullah. Di situ ada makam Rasulullah, di sampingnya ada makam sahabat Abu Bakar, di sampingnya ada makam sahabat Umar. Di sampingnya masih ada satu lagi yang kosong. Untuk siapa? Buat siapa? Buat Ustaz. Untuk Nabi Isa alaihis. Nanti Nabi Isa diturunkan, diwafatkan, dikubur bersanding dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dikuburkan di mana beliau dicabut ruhnya oleh Allah. Ketika Rasulullah sedang berbaring, maka di dalam bulan Islam itu ada, orang Jawa sebut namanya bulan Safar. Di akhir bulan Safar ada namanya Hari Rebo Wekasan. Oh ya, paham ya? Apa tidak ada sejarahnya itu? Ada. Kenapa disebut dengan Rebo Wekasan? Kita dianjurkan untuk banyak bersedekah. Kalau orang Jawa, saya orang Cirebon. Jadi kalau di Cirebon itu, kalau setiap Rebo Wekasan atau Rebo di akhir bulan Safar banyak alurji, kita diperintahkan untuk banyak bersedekah. Kenapa? Sebab di Rebo Wekasan itu pertama kali Rasulullah jatuh sakit. Jadi Rebo akhir di bulan Safar Rasulullah sakit. Maka bulan Safar orang Jawa menyebutnya dengan bulan bala. Betul ya? Kalau sekarang ini bulan apa namanya? Ini bulan apa? Ini bulan apa? Syakban atau Rawah. Rawah itu asal dari kata arwah. Sebab di bulan Rawah ini, di bulan Syakban, banyak orang yang kirim doa untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Kenapa? Sebab kata Nabi, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, dia masih banyak dosa sama orang tuanya, durhaka kepada orang ibu bapaknya, banyak dosa sama orang tuanya, maka puasa Ramadannya tidak diterima oleh Allah. Yang bulan ini masih punya salah sama orang tua, datang orang tuanya, rumahnya, kalau masih hidup datangin rumahnya, bawa beras, bawa minyak, bawa terigu, bawa kopi, bawa duit sana. Jangan kebalik, datang ke rumah orang tua kagak bawa apa-apa, pulang ngangkutin segala-galanya. Beras diangkut, minyak emaknya kelangan, emaknya nyari minyak gua mana ya?
meninggal, datang ke kuburannya, ziarahi orang tuanya, bersihin rumputnya, duduk di hadapan orang tuanya, tahlil. Kalau ada paham yang melarang berziarah kubur, Rasulullah pernah berziarah kubur. Kapan Rasulullah berziarah kubur? Rasulullah berziarah kubur hanya kepada marbot masjid. Marbot masjid, marbot musalla, orang yang membersihkan musalla itu adalah orang yang mulia di mata Allah. Amin. Maka saya kalau jadi gubernur, saya jadi gubernur. Orang besar susah. Orang Islam banyak, gubernur Cina. Kalau gubernurnya bukan orang Islam bisa habis digusur kita. Bisa-bisa Indonesia kayak Singapura, Melayunya habis, pimpinannya orang Cina. Betul? Yang betul-betul aja loh. Saya kemarin belum lama kemarin saya ceramah di pohon saya. Bahas itu. Jangan dikira Yahudi diam saja dengan majelis. Rasulullah, nanti ya, sejak jam 11 saja Pak ya. Oh, belajar nenek-nenek zaman sekarang ya. Nenek-nenek kadang-kadang mau berangkat pengajian di pemuda kedua aja nggak kelar. Makanya Rasulullah begitu Isra diperlihatkan neraka. Begitu lihat neraka Rasulullah bersedih. Kenapa Rasulullah sedih? Karena Rasulullah melihat ternyata penghuni neraka kebanyakan ibu-ibu. Amin. Amin. Kenapa ibu-ibu banyak yang masuk neraka? Karena banyak ibu-ibu yang pada melawan sama lakinya. Betul Pak? Betul Pak? Itu bukan orang sini, orang kebun sayur. Insya Allah orang sini sama aja. Bahasa kulon sarwa kene. Makanya biasanya yang mati duluan suaminya apa bininya? Yang mati duluan lakinya apa bininya? Lakinya kebanyakan. Kenapa orang laki cepat mati? Karena sering dibentak-bentak bininya. Gak ada yang malahnya botak. Mau makan, bang makan, mau dimakan, bang mau cari di sini. Itu orang kebutuhan. Itu suaminya jantungan pak. Udah jantungan stroke lama-lama mot. Makanya Rasulullah titip perempuan dan bisa Rasul ini perempuan. Jangan sampai perempuan rusak lagi. Kadang-kadang ibu-ibu terbalik. Giliran mau ke pengajian mau bedak dipakai semua, kagak ada bedak terigu lupa. Mau pengajian cakep-cakep, bedak dipakai kerudung yang bagus sih Pak. Giliran mau tidur sama lakinya. Nah, kemudian dasar sobek dipakai. Udah dasar sobek dipakai kutang putus dipakai. Udah kutangnya putus dipakai peniti. Begitu lakinya merenggut kayak kecos. Di sini ada nggak yang bini model itu, ada nggak? Kalau ada bini yang model itu tukar aja tukar. Bila perlu tukar tambah. Udah dasar sobek, kepek. Giliran mau dicium dia ngiler. Mana morf? Di sini ada nggak ibu yang kayak gitu? Mau pengajian cakep, mau kondangan cantik, itu cincin mau pengajian, kondangan cincin dipakai semua, jangan sampai jalannya kayak orang cakang ini. Gelang kalung dipakai, bandulnya dikeluarin, diperlihatkan bandul kecil bu, bapak-bapak bandulnya ini diumpetin bu. Nenek-nenek zaman sekarang, masya Allah, nenek-nenek kan udah tua ya pak ya. Asal dibedakin yang kanan, yang kiri melorot. Dibedakin yang kiri, yang kanan melorot. Nenek-nenek zaman sekarang pakai bulu mata kebalik lagi. Begitu keluar itu
kuntilanak. Gigi udah kagak ada, pakai gigi palsu. Begitu sampai tempat pengajian dia berusaha wajib itu giginya copot. Saya kalau ceramah belum makan kayak gini. Paling-paling memang ibu-ibu orang sini. Makanya saya pakai sarung juga pakai celana dalaman tuh Pak. Ganas ibu-ibu orang sini Pak. Saya tahu. Terus Bu. Rasulullah dimakamkan di dalam kamarnya Siti Aisyah. Nabi gak punya rumah, bukan orang kaya. Rasulullah dicabut ruhnya, rebok bekasan itu di mana Rasulullah pertama jatuh sakit. Sakitnya Rasulullah hanya sakit panas, demam yang sangat tinggi sampai Rasulullah berkeringat. Tepat pada tanggal 12 Rabiul Awwal hari Senin Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu. Rasul lahirnya hari Senin, meninggalnya hari Senin, hijrah ke Madinah hari Senin, diangkat menjadi Rasul hari Senin. Senin itu hari yang luar biasa. Maka kita disunahkan oleh Rasulullah untuk puasa hari Senin. Kenapa? Sebab setiap Senin Rasulullah berpuasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Enggak konsisten. Nah, lagi saya lagi kita. Ini konsisten. Yang lagi orang sini paling-paling. Agak mulai lihat Ustaz ganteng mikir. Kata Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah fartau." Kalau kalian lewat taman surga, maka berarti taman surga yang mahal adanya di mana? Di Madinah. Mudah-mudahan kita bisa berangkat ke sana. Amin. Saya punya teman di kampung, cuma jual pisang aja bisa berangkat umroh. Amin. Jual pisang sepohonnya, sekebun-kebunnya. Sebab orang bisa berangkat haji atau umroh mah kehendak Allah. Allah yang punya kuasa. Saya punya tetangga di Grand Garden. Dia punya majikan berangkat haji. Karena majikannya ini setruk, jadi pembantunya ini disuruh berangkat haji. Tugasnya cuma dorong-dorong orang setruk bisa berangkat. Begitu pulang, panggilannya namanya Haji Setruk. Sebab orang berangkat haji macam-macam. Kalau berangkat haji ada pulang-pulang namanya Haji Mansur. Berangkat haji karena rumah kena gusur. Ada lagi Haji Kosasi, berangkat haji karena ongkosnya ada yang kasih. Haji Abidin berangkat haji karena atas biaya dinas. Ya Bu, itu taman surga yang mahal. Masuk rogo, kita duduk di antara mimbar Rasul dengan kuburannya Rasul. Saya terakhir kemarin bulan Januari baru pulang dari sana, dan saya berkesempatan sholat di rogo lama, setengah jam saya sholat pas di samping makam Rasulullah. Baunya, wanginya luar biasa, subhanallah biasa. Dan karpetnya juga berbeda. Di situ ada tiang Aisyah, tiang yang paling suka Rasulullah duduk. Di Rasulullah kalau duduk itu dimasak.
Dan Rasulullah pernah berziarah kubur hanya ke tukang marbot masjid. Marbot masjid, marbot musola, orang yang cinta kepada musola. Maka pesan Isra Mi'raj itu minal masjid ilal masjid. Ini pesan dari Rasulullah, jaga masjid. Siapa orang yang cinta terhadap masjid, siapa orang yang mau memberikan hiasan kepada masjid, maka tadi di awal kita kirimkan Fatihah dulu. Sudah saya kirimkan Fatihah untuk orang yang mau mewakafkan tanahnya untuk rumah Allah. Amin. Siapa yang bantu untuk rumah Allah, siapa yang mau menyedekahkan hartanya untuk rumah Allah, maka dia akan dibuatkan istana di surga oleh Allah. Amin. Yang kasih lampu, yang kasih kipas, yang kasih speaker, yang mau membersihkan masjid. Ada marbot masjid di Masjid Nabawi, hanya tukang membersihin masjid, tukang nyapu masjid. Tidak lama itu marbot masjid meninggal dunia. Begitu marbot masjidnya meninggal dunia, Rasulullah masuk ke Masjid Nabawi, ternyata masjidnya kotor. Sehingga Rasul marah. Ini mana marbot masjidnya? Sahabat menjawab, aduh ya Rasul, marbot masjidnya sudah meninggal dunia. Meninggal? Iya ya Rasul. Kenapa engkau tidak menghabarkan kepada saya? Aduh ya Rasul, kan cuma marbot masjid, dianggap tidak ada harganya. Padahal kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang mau memakmurkan masjid Allah. Al-masajid berarti tempat sujud. Al-masajid berarti tempat sujud. Maka Allah katakan Rasul diisrakan oleh Allah minal masjid ilal masjid, dari satu tempat sujud ke tempat sujud yang lainnya. Ini sejarah yang luar biasa. Dari 5 menit dulu. Jadi kalau kita bahas Isra Mi'raj sampai jam 3 nggak kelar Bu. Saya besok pagi harus ngisi di Burinda, di CNI. Malamnya saya di Subang, di Pusaka Ratu. Besoknya lagi saya masih ngaji di Kapolongan Indramayu. Besoknya saya masih di Cirebon. Besoknya lagi saya masih di Bujani. Tanggal 2 saya bersama dengan Nasidaria di Cirebon Kota. Sampai tanggal 3 saya di Jakarta, sampai tanggal 4. Tanggal 5 terakhir saya ngisi di radio itu. Jadi panen. Saya mau berangkat ngaji ikhlas mah, nggak ngarepin amplop. Dikasih amplop, alhamdulillah, kagak dikasih kebangetan banget. Sebab saya sudah dipesan sama ayah saya almarhum Kiai Haji Ahmad Dasuki Adnan. Pesannya, Wahab, nanti kalau kamu jadi penceramah kamu harus bisa ikhlas. Jangan mengharapkan amplop. Siap. Maka saya berangkat dari Al-Wasilah ke sini. Mobil saya nggak bisa keluar karena ada acara Isra Mi'raj juga. Jadi saya terpaksa naik motor. Kalau pulangnya hujan nggak tahu gimana ceritanya. Yang penting berangkat selamat. Tapi insya Allah mau berjuang di jalan Allah, insya Allah amanah dari Allah. Amin. Saya berangkat ke sini ikhlas. Kenapa? Sebab banyak ustaz di akhir zaman yang pakai tarif Pak. Harus 25 juta, 15 juta, 5 juta. Saya berangkat ke sini tidak karena demi Allah saya ikhlas. Cuma kan bini gua kadang-kadang di mana bang habis ceramah, di mana agak besar amplopnya, mana bang ikhlas nih. Orang perempuan begitu dibilang ikhlas jawab, ya, emang anak lu kenyang dimainin ikhlas. Di akhir zaman banyak ustaz yang menjual ayat-ayat Allah. Padahal Allah jelaskan, wala tasdaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kau jual ayat-ayat Allah dengan harga murah, dunia murah, 10 juta murah, 25 juta murah. Siapa orang yang berdakwah untuk Allah, tidak mengharapkan amalan dunia, maka Allah akan menjadikan istana di surga. Amin. Pendakwah itu adalah kepanjangan tangan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi. Apa yang kita sampaikan Allah ridho, apa yang kita sampaikan menjadi pemahaman bagi umat Islam, maka itu amalnya tidak akan bisa dinilai di hadapan Allah Subhanahu. Ini taman surga yang mahal.
Yang murah ada, saya kasih harga yang murah. Yang murah itu taman surga adalah di mana berkumpul manusia, di mana kita berkumpul mengadakan ahli, mengadakan zikrullah, mengajarkan majelis ilmu, disampaikan oleh ulama-ulama dan kiai, maka berkumpulnya kita di sini sama dengan kita berkumpul di taman surga. Amin. Ya Rabbah. Yang ketiga, taman surga itu bagi ibu-ibu nih, ma. Ngobrol sendiri aja. Taman surga yang ketiga ini taman surganya ibu-ibu. Surganya orang perempuan ada pada suaminya. Jadi orang perempuan kalau pengen masuk surga harus taat sama suami. Siap nggak bu? Siap nggak bu? Jangan suka bentak-bentak suami, ya bu. Kalau mau tidur sama suami pakai parfum biar cakep, ya bu. Jaga akhlak, jaga auratnya, jangan dipertontonkan sama tukang ojek. Emang saya kalau sebut ceramah dianggap besar rada trauma. Emang ibu-ibunya begitu, berani banget orang laki. Ustaznya aja ditantangin. Sebab orang perempuan ya, jabatannya apa kata suaminya? Kalau suaminya jadi RT, istrinya pasti dipanggil bu. Kalau suaminya jadi lurah, istrinya pasti dipanggil bu. Tapi kalau suaminya maling, ada nggak yang dipanggil bu maling? Kalau surganya perempuan ada pada suaminya ya bu. Suami datang cium tangannya, cium tangan suami sama dengan mencium hajar aswad. Amin. Hajar itu batu, aswad hitam. Apalagi kalau yang dicium tangannya hitam. Oh itu luar biasa. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, kita masuk tema Isra Mi'raj. Saya nggak akan bahas Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, itu sudah dijelaskan. Yang saya bahas adalah apa sebabnya Rasulullah di-Isra dan di-Mi'rajkan oleh Allah. Apa sebabnya Rasulullah diperjalankan oleh Allah, kan pasti ada sebabnya ya Pak ya. Di dunia ini semua pasti ada sebabnya. Likulli syai'in sababa fa'atbasya. Segala sesuatu di dunia ini pasti ada sebabnya. Kita bisa punya anak, ada sebabnya enggak? Ada sebabnya. Ibu-ibu sama bapak-bapak kalau malam biasa kusuk, itu sebab bisa punya anak. Semua ada sebabnya. Tapi ada wanita yang tanpa suami bisa punya anak, namanya Siti Maryam. Nanti kita bahas kenapa Rasulullah harus Mi'raj ke Isra ke Palestina. Sebab di Palestina itu tempat dikuburkannya orang-orang soleh. Nabi Ibrahim kuburannya di Palestina, Baitul Muqaddas. Tahu nggak Masjid Al-Aqsa di mana? Nggak ada yang tahu. Mau kiai kelas berapa nggak ada yang tahu. Saya tahu Masjid Al-Aqsa di mana. Makanya mahal bayarannya saya biasanya buat ceramah. Yang dimaksud Masjid Al-Aqsa itu mana tempatnya? Sebab Palestina itu sekarang menjadi perebutan tiga agama. Pertama Yahudi, yang kedua Islam, yang ketiga Nasrani. Islam mengklaim bahwa Masjid Al-Aqsa itu adalah tempat Nabiullah Ibrahim alaihissalam pertama berdakwah. Jadi dakwahnya Nabi Ibrahim dari Palestina diperintahkan oleh Allah untuk mencari tanah yang tandus kering kerontang. Lalu Nabi Ibrahim berangkat mendapat perintah dari Allah, berangkatnya dari Palestina. Ini kalau ditarik sampai jam 3 nggak kelar. Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sama dengan perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mendapatkan perintah dari Allah, berangkatnya dari Palestina sampai ke Makkah Al-Mukarramah. Singkatnya begini, Nabi Ibrahim aslinya orang Irak di Babilonia, punya istri orang Palestina, nama istrinya Siti. Woi, Siti apa woi? Salah
Istrinya Nabi Ibrahim semuanya 3. Yang pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar, yang ketiga Qotturuh. Qotturuh itu punya anak Madian. Madian itu menjadi sebuah tempat, sebuah negara yang disinggahi oleh Nabi Syu'aib alaihissalam. Nabi Syu'aib itu mertuanya Nabi Musa alaihissalam. Madian. Yang pertama Siti Sarah. Siti Sarah punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punya anak Nabi Zulkifli. Sampai Nabi Daud, sampai Nabi Sulaiman, punya anak sampai Nabi Isa alaihis. Itu keturunan dari Nabi Ishak, Siti Sarah. Disebut dengan kelompok Bani Israel. Makanya surat Al-Isra disebut surat Bani Israel. Keturunannya Nabi Yakub alaihis. Ini sejarah, kita harus tahu. Orang Islam kadang-kadang nggak tahu sejarah Islam. Orang Islam sukanya nonton sinetron. Sinetronnya aneh-aneh. Sinetron Makijah pengen ke Mekah, ada orang kan berangkat. Kapan ke Mekahnya yang nongol Jabrik, Mancung, Koret. Wah. Mana sejarah Islam? Itu Yahudi. TV Yahudi. Media-media massa saat ini dikuasai oleh Yahudi, maka Islam dipecah-pecah. Gampang menghancurkan Islam dengan cara apa? Dipecah. Ada Islam, aliran, macam-macam Islam. Di Indramayu baru kemarin ada muncul orang ngaku jadi Tuhan. Ada lagi yang ngaku jadi Nabi. Laku aja, dia edan ngomong lagi barusan. Itu namanya Islam, dibubarkan saja, dia edan. Aliran macam-macam. Ada orang yang sholat juga sekarang macam-macam ya Bu ya. Ada orang yang sholat yang takbirnya, Masya Allah. Dia berpendapat innallaha wasi'un alim. Allah maha luas. Jadi kalau dia takbir, tangannya lebar Allah. Tangannya di sampingnya kenapa? Wah! Ada lagi orang yang takbir itu kayak keluarin tenaga dalam. Ada Allah. Ada lagi orang yang takbir persis kayak pengen balapan motor. Allah. Ada lagi yang kalau tahiyat asyhadu an la ilaha illallah. Ada lagi yang kalau sholat itu nyari kelingking temannya. Allah. Saya pernah sholat di Senen Pasar Bubur, begitu sholat kelingking gue diinjak. Saya nggak terima, gue injak lagi. Aja injak. Islam mengajarkan kalau sholat bagi laki-laki nih Bu, jangan terlalu rapat, direnggangin dikit. Kenapa? Kasihan takut kejepit. Kalau ibu-ibu sholat agak rapat, kasihan. Kenapa? Takut masuk angin. Terus Bu. Udah mau jam 11 nih. Sampai mana tadi tuh? Ingatnya jepit-jepit mulu. Nabi Ibrahim berdakwah di Palestina, menikahi seorang putri raja namanya Siti Sarah. Dengan Siti Sarah Nabi Ibrahim mendapat perintah biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ibrahim, berangkatlah kamu dari Palestina, tinggalkan Palestina, berdakwah untuk apa ya Allah? Untuk mencari tanah yang tandus kering kerontang. Ini Allah jelaskan biwadin ghairi dzi zar'in. Tanah yang tandus, tanah yang kering, tanah yang kerontang untuk apa ya Allah? Untuk membangun rumah Allah Ka'bah. Yang bangun Ka'bah itu Nabi Ibrahim alaihis. Dalam Al-Quran, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Makkah. Sesungguhnya rumah Allah di dunia ini yang pertama kali dibangun adalah Makkah Al-Mukarramah. Mudah-mudahan kita bisa melihat Ka'bah. Amin. Ka'bah itu rumah Allah yang dibangun oleh Nabiullah Ibrahim dengan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Lalu kalau kita berangkat ke sana nih Pak, ini kita berangkat nih, ya. Di samping Hijr Ismail
Jelasinnya susah sih. Udah pernah berangkat sana belum? Pengen berangkat ke sana? Ayo angkat tangan doa. Mumpung ketemu saya doa. Angkat tangan sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi mah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kencang dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini doa untuk yang nggak berangkat haji nggak usah dikasih. Karena ini doa harganya mahal. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata bapak saya, Bu. Waktunya masih lama. Nanti saya kasih doanya ya. Ini kalau kita berangkat ke Mekah, di Mekah itu ada Hijr Ismail. Hijr Ismail itu dapurnya Nabi Ibrahim, di sampingnya ada Maqam Ibrahim. Berarti bukti yang membangun Ka'bah Nabi Ibrahim. Maqam Ibrahim itu bentuknya batu, maka batu itu barang surga. Ada 10 barang yang Allah turunkan dari surga. Minal jannatil hitta hasal asri wal hajar. Ada 10 perkara yang Allah turunkan dari surga. Ada yang karena rahmat Allah dan ada yang karena murkanya Allah. Batu barang surga, hajar aswad itu dari surga. Termasuk itu Maqam Ibrahim, batu surga. Jadi kalau kita lihat Maqam Ibrahim itu ada bekas telapak kakinya Nabi Ibrahim alaihis salam ketika membangun Ka'bah. Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan Maqam Ibrahim tempat untuk sholat. Dulu nggak boleh sholat di Maqam Ibrahim, sekarang jadi rebutan tempat. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Ibrahim berangkat mendapatkan perintah Allah. Ini Isra. Nabi Ibrahim berangkat dari Palestina dengan istrinya Siti Sarah. Siti Sarah ini orang yang mandul. Siti Sarah ini orang yang tidak bisa memiliki anak. Sehingga di dalam perjalanannya Nabi Ibrahim selalu berdoa kepada Allah. Apa doanya? Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Nabi Ibrahim di dalam doanya hanya pengen punya anak yang soleh. Nabi Ibrahim gak minta dunia. Nabi Ibrahim gak pengen rumah yang bagus, gak pengen mobil yang mewah. Yang diingini oleh Nabi Allah Ibrahim, yang diinginkan oleh Nabi Allah Ibrahim hanya anak yang soleh. Kenapa Nabi Ibrahim pengen anak soleh? Karena Nabi Ibrahim yakin anak yang soleh mampu mengangkat harkat dan derajat orang tuanya. Amin. Orang tuanya yang seharusnya menjadi ahli neraka, tapi kalau dia punya anak yang soleh, orang tuanya bisa diangkat ke dalam surga. Amin. Orang soleh, anak yang soleh. Kita orang tua yang gak ngerti agama, tapi kita punya anak yang soleh mendoakan kepada orang tuanya. Gak pernah saya ceritakan zaman Nabi Musa pernah lewat. Nabi Musa lagi berjalan, tiba-tiba Nabi Musa melewati kuburan. Begitu lewat kuburan, Nabi Musa mendengar dari dalam kuburan ada suara orang yang sedang diadab oleh Allah, disiksa oleh Allah. Nabi Musa melanjutkan perjalanan, tidak tega dengarnya. Begitu lewat 4 tahun lamanya, Nabi Musa pengen balik lagi ke rumah. Kebetulan lewat jalan yang sama dan melewati kuburan yang sama. Begitu lewat kuburan lagi, Nabi Musa berhenti. Kenapa? Suaranya hilang. Nabi Musa tanya sama sahabatnya, wahai sahabat ya Nabi Musa, bukankah 4 tahun yang lalu kita lewat jalan ini? Betul ya Nabi Musa. Bukankah 4 tahun yang lalu kita lewat kuburan ini? Betul ya Nabi Musa. 4 tahun yang lalu kita mendengar dalam kuburan ini ada suara orang yang sedang diadab oleh Allah? Betul ya Nabi Musa. Sekarang tidak ada. Kemana orangnya? Nabi Musa berdoa kepada Allah, ya Allah, saya pengen dibukakan kuburan ini, pengen tahu tadi ngapain orang. Nabi Musa itu mukjizatnya bisa berkata-kata dengan Allah, bisa ngomong dengan Allah. Nabi Sulaiman mukjizatnya luar biasa. Pasukan Nabi Sulaiman itu ada jin ifrit, pasukan manusia, bisa naik dengan awan. Doanya Nabi Musa, Rabbi auzi'ni an asykura nikmataka allati an'amta 'alayya. Nikmat yang begitu besar. Karunia Nabi Musa itu, Nabi Musa punya kerajaan yang begitu luas. Luasnya kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam dari mulai sungai Efrat sampai dengan sungai Nil.
benua Asia Afrika itu adalah wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihi. Pasukannya luar biasa, bahkan bisa menaklukkan Ratu Balqis. Istananya dipindahkan dari istana kerajaan Nabi Sulaiman hanya dalam sekejap mata. Itu ilmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Isa mukjizatnya sudah dijelaskan. Ada satu mukjizat yang bisa kita rasakan sampai saat ini, yaitu mukjizat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Apa itu? Al-Quran. Mukjizat Rasul yang masih kita bisa baca. Siapa yang membaca Al-Quran maka di akhirat dapat syafaat Al-Quran. Amin. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan memberikan pertolongan kepada yang membaca. Mudah-mudahan orang yang besar jadi ahli baca Quran semua. Amin. Berjalan Nabi Ibrahim, Nabi Musa di dalam kuburan, kemudian ada suara orang yang sedang diadab oleh Allah. Sekarang tidak. Allah, Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, saya minta dibukakan kuburannya. Dibuka. Begitu kuburannya dibuka, ternyata orang yang 4 tahun yang lalu sedang diadab oleh Allah, disiksa oleh Allah. Justru dia di dalam kuburan sedang menikmati nikmat-nikmat kubur dari Allah. Di dalam kuburan dia lagi minum Pocari Sweat. Aus. Yang raja giginya kering. Orangnya sedang minum, orangnya sedang duduk, kuburannya luas, lampunya terang. Amin. Nabi Musa nanya sama orang yang ada di dalam kuburan, Bang, 4 tahun yang lalu saya lihat ente sedang disiksa oleh Allah. Sekarang tidak, kenapa? Orang yang ada di dalam kuburan menjawab sambil menangis, pantas dia Nabi Musa. Lu jangan nangis jelek. Pantas ya Nabi Musa kalau saya diadab oleh Allah ini, pantas ya Nabi Musa. Kenapa? Sebab ketika saya hidup, kerjaan saya hanya nabung dosa dan maksiat. Sholat tidak, puasa tidak, zakat tidak. Gua benci sama kiai, apalagi kiai yang pakai sarung dulu. Kiai, ustaz kagak ada kerjaannya. Ustaz, saya benci sama ustaz. Ustaz dibilang gak ada kerjaannya. Kerjaan ustaz cuma mimpin tahlil doang kalau ada orang mati. Makanya kalau kagak ada yang mati, ustaz kagak makan tuh. Kalau ada yang tahlil, ustaz dapat berkat gak makan begininya ya. Padahal ulama kiai nyari penggantinya gampang apa susah? Susah apa gampang? Jadi di akhir zaman kata Nabi, sayati zaman ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Di akhir zaman banyak manusia yang meninggalkan ulama. Betul? Dia cintanya HP, BBM, Facebook. Lakinya biarin aja kagak makan, yang penting bininya bisa Facebook. Orang sini begitu enggak orang sini? Amoy memang dari dulu begitu, amoy. Pantas ya Nabi Musa kalau saya disiksa oleh Allah karena saya kerjanya hanya nabung dosa dan maksiat. Saya benci terhadap ulama, saya tidak cinta terhadap ustaz. Makanya cari pengganti ulama sulit, ya Pak? Ya Bu? Tapi cari pengganti pejabat gampang. Jangankan cari pengganti ulama, cari pengganti ustaz, nyari ganti tukang azan gampang apa susah? Susah apa gampang? Saya keluarga di Jawa Timur, jadi kalau saya mau pernah begitu saya di Rembang, masuk masjid, saya di parkiran, karena masih capek tiduran. Ya Allah, udah gerimis subuh-subuh, masjidnya bagus, yang ada kakek-kakek. Ya Allah, ya ada dia ada sendiri, imamin sendiri, komat sendiri.
makmum sendiri. Dia imam berdua sama kotak amal lo. Kasihan banget imam. Begitu habis adzan jamaah kagak ada yang datang, nih hati-hati sholawatan mana giginya udah habis. Kan kuat dia sholawat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Udah gitu adzan salah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa akbar. Jangankan mencari ganti ulama kiai, cari ganti tukang adzan susah. Cari ganti imam susah apa gampang? Susah. Di masjid mushola kalau nggak ada imamnya maghrib saya jamin dorong-dorongan. Lu aja. Lu yang kuat, lu jelekan. Begitu yang didorong bukan ahli baca Quran, bukan lulusan pesantren, dia baca Qurannya salah. Begitu maju baca. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmumnya amin. Giliran baca surat ya bingung apa nih baca surat Qul ya Allah. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum. Ustaz Armani masuk, woi, lakum gak ada lakum. Wala ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu. Iya, lakum yang enggak ada. Lakum dinukum waladdallin. Ini fakta. Maka dengan peristiwa Isra Mi'raj itu Rasul pesan masjid minal masjid ilal masjid. Pantas ya Nabi Musa kalau saya disiksa oleh Allah di dalam kuburan ini pantas. Sebab saya kerjaannya hanya tukang nabung maksiat, nonton dosa-dosa, bikin dosa, bikin maksiat. Pantas ya Nabi Musa. Cuma untungnya ya Nabi Musa, waktu saya mau meninggal dunia, saya meninggalkan seorang anak kecil yang masih dalam gendongan emaknya. Untungnya emaknya pintar ya Nabi Musa. Anak saya yang kecil mulai dididik dengan pendidikan agama, diajarkan ke masjid, dikenalkan ke mushola, dididik dengan abatasa, dikenalkan Iqra. Makanya Ustaz Kiai yang tukang ngajarin anak kecil di mushola itu pasti ahli surga. Amin. Tanpa mereka kita tidak kenal Islam. Tanpa mereka kita tidak kenal Islam. Tanpa mereka kita tidak kenal dengan Allah. Makanya kalau saya jadi gubernur, amin. Jadi orang kiai-kiai, ustaz-ustaz yang tukang ngajarin anak kecil baca Quran di mushola, saya berangkatin haji semua, amin. Saya program saya begitu. Kalau gubernurnya muslim bisa, tapi kalau gubernur kami ini mushola masjid bisa dimuslimin semua. Betul. Masya Allah, Allah berfirman, la yattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Jangan kau ambil pemimpin dari orang kafir. Apapun alasannya. Kenapa? Sebab kalau orang kafir pemimpinnya, dia benci terhadap Islam. Kalau orang kafir pemimpinnya, ia bisa diri. Ceramah dilarang, sholat dilarang di Indonesia. Tidak ada jaminan Islam tidak pergi dari Indonesia. Bisa dihabisin di dalam Islam kalau pemimpinnya Kristen, pejabatnya Kristen, habis tidak punya kekuatan. Padahal yang berjuang untuk memperjuangkan kemerdekaan umat Indonesia ini adalah umat Islam. Ini kadang-kadang kita kembali Islamnya ada yang dukung orang kafir, Islam pemimpin. Betul. Giliran gereja dimusuhin, yang jaga orang Islam. Giliran masjid dibongkar, kabur ya. Ada kayak gitu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Itu program saya kalau saya jadi gubernur.
gubernur. Ini, amin. Itu kalau bahasa Jawa, orang yang tukang ngajarin anak-anak di masjid musola baca Quran namanya kiai tandur. Tandur, nanam. Sebab kiai macamnya ada 5. Yang pertama kiai tandur, kiai yang mengajarkan anak-anak di musola abadasa, jahafo, baca ikro, baca juz amma, itu kiai tandur. Perlu dijaga. Itu program saya. Berangkatkan haji, berangkatkan umroh. Kalau memang dia belum punya istri, kasih istri. Itu program saya yang pertama. Program saya yang kedua, kalau saya jadi gubernur, saya akan bebaskan di Mangga Besar kagak ada janda. Amin. Bagaimana caranya supaya tidak ada janda? Gampang. Untuk bapak-bapak yang baru punya bini 1, wajib kawin sama janda. Amin. Setuju ibu-ibu? Susah bukan? Amoy, seneng amoy. Amoy, seneng amoy. Emang amoy janda? Kalau janda yang tua mah buat apa? Udah tinggal ampas doang. Wah, moy dikumpulin moy. Terus bu, untungnya ya anak usaha saya, anak saya jadi anak soleh. Anak saya dididik baca Quran di musola Baitul Hadis. Tambah besar anak saya dimasukkan madrasah. Tambah besar anak saya sekolah madrasah aliyah. Tambah besar anak saya masuk ke pesantren. Anak saya jadi anak soleh. Ya Nabi Musa pulang mencari kuburan bapaknya. Mak, di mana kuburan bapak? Dicari kuburan bapaknya, di hadapan kuburan bapaknya. Ini bulan Ramadan lebih baik. Datang ke kuburan bapaknya itu bersih, rumput kuburan bapaknya tidak perlu bawa kembang. Bawa kembang, taburin di atas kuburannya, baca sholawat. Atau kalau bisa baca idza zulzilatil ardu zilzalaha, taburkan di atasnya. Selagi kembang itu masih segar, maka sholawat dan pahalanya akan terus disampaikan kepada ahli kubur. Amin. Ya Rabbal. Anak yang soleh datang ke kuburan bapaknya, anak yang soleh baca Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin wa ilaihi turja'un. Apa itu? Ya masa saya baca semua? Kalau saya baca semua nggak kelar. Anak yang soleh baca Yasin, anak yang soleh baca Waqiah, anak yang soleh baca tahlil di depan kuburan bapaknya, sudah baca Yasin Waqiah tahlil. Anak yang soleh doa kepada Allah, Rabbil firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Dosaku begitu banyak ya Allah, dan ampuni dosa bapakku ini ya Allah. Ampuni dosa bapakku ini ya Allah, angkat siksanya ya Allah. Kasihanilah bapakku ini ya Allah. Bagaimana bapakku mengasihi aku ketika aku kecil ya Allah. Doanya anak yang soleh, tangisan anak yang soleh mampu mengguncang arasnya Allah. Allah firman kepada malaikat Jibril, Jibril turun ke dunia, angkat sisa bapaknya, diganti dengan beberapa kenikmatan kubur, karena jaminan doanya anak yang soleh. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau kita punya anak soleh, orang tua selamat. Kenapa? Sebab anak yang soleh begitu masuk surga, ditanya oleh Allah, "Nak, apakah kamu betah di surga, bahagia di surga?" Anak soleh menjawab, "Saya betah ya Allah, saya bahagia di surga ya Allah. Tapi saya sedih ya Allah." "Kenapa kau sedih?" "Saya di surga cuma dengan bidadari ya Allah. Terus saya pengen hidup di surga sebagaimana saya hidup di dunia ya Allah." "Boleh, kau minta apa?" "Aku tahu ini." "Anu ya Allah, saya pengen bapak saya di surga ya Allah." "Mana bapaknya?" "Nangsan ya Allah." "Di mana?" "Neraka ya Allah." Itu Allah perintah malaikat Jibril, Jibril turun ke dunia, turun ke neraka. Ternyata di neraka ada orang udah hangus seperti anak. Dia baca ya Hanan ya Manan, bukan hadis kursinya. Ada orang yang hangus masuk dalam neraka karena doa dan pikiran anak yang soleh. Malaikat Jibril turun ke dalam neraka, diangkat itu orang tuanya,
dimasukkan ke nahrul hayat, dikembalikan kehidupannya seperti kehidupan semula, dimasukkan ke dalam surga karena doa anaknya. Udah ada bapaknya, masih sedih, masih. Kenapa? Mak saya ya Allah marah, nyangsang juga. Maknya dicari, diangkat lagi dalam surga, masih sedih juga. Siapa lagi? Kamu ya Allah. RT mana RT? Makanya kita umat Islam, jaminan kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Semua umat Islam pasti masuk surga. Amin. Cinta sama ulama, pegangan sama orang-orang yang soleh. Makanya Rasulullah Isra dikatakan oleh Allah, barakna haulahu linuriyahu min ayat. Tempat-tempat yang disinggahi oleh Rasulullah adalah tempat-tempat di mana ditanam orang-orang yang soleh dan bekas-bekas perjalanan orang-orang yang soleh. Bertemu dengan Allah, Rasul menyampaikan salam tahiyyatul mubarakatuh salawatut thayyibatu lillah. Rasul menjawab assalam, Allah menjawab assalamu alayka, salam untukmu ya Muhammad ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Rasul lagi menjawab assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Salam untukku dan untuk orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Innallaha yatawalla 'ala sholihin. Allah menjadikan penguat-penguat di bumi ini atas orang-orang yang soleh. Alhamdulillah. Ini anak yang soleh diinginkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihis. Kalau kita punya anak yang soleh, orang tua yang goblok, yang ibadahnya belum benar, yang bukan ahli ibadah, bisa diangkat ke dalam surga ya Allah. Tapi kalau kita punya anak yang salah, orang tuanya kalau malam bangun ngapain? Tapi masih mending bangun kencing daripada kagak bangun kencing. Kan ngompol namanya. Orang tuanya ahli tahajud, kalau malam bangun doa kepada Allah. Orang tuanya ahli ibadah, orang tuanya ahli zakat, orang tuanya haji 10 kali. Tapi anaknya jadi anak yang salah. Ya Allah, bangkrut di akhirat. Di neraka ada anak protes kepada Allah. Mereka menuntut keadilan. Apa yang mereka tuntut? Allah jelaskan dalam Al-Quran. Wa qalu rabbana tapi Nabi gemeter tersadar, ingat akan umat. Nabi-nabi yang lain ketika diperlihatkan neraka belum pernah mereka, sehingga nabi-nabi yang lain begitu diperlihatkan neraka pingsan, tidak bisa memberikan syafaat kepada umat. Tapi Rasulullah begitu diperlihatkan neraka, Rasulullah teringat akan umatnya. Maka sampai Rasulullah akan meninggal dunia, yang dipanggil ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Jangan sampai wahidan min ummati yadkhulun nar. Jangan sampai ada salah satu di antara umatku ya Allah yang kau masukkan ke dalam neraka. Amin. Di surga kita semua. Ya Rabbal. Bagian kumpul di sini, ya Bu. Udah jam 11 lewat nih, mau terus apa enggak nih Bu? Sampai pagi. Monggo yang boleh kawan. Nabi Ibrahim pengen punya anak ya. Singkat saja, najal dakwah Nabi Ibrahim. Dakwahnya Nabi Ibrahim tidak seperti dakwahnya Ustaz zaman sekarang. Makanya sebab-sebab di Isra dan Mi'rajkan Rasulullah Muhammad, sebab ketika Rasulullah berdakwah, sebabnya ketika Rasulullah berdakwah mengenalkan Islam ke tanah Arab, Rasulullah berdakwah untuk menyebarkan agama Allah, Rasulullah berjuang masa
Plok, mana habis makan rubah, makan sambal, tembak plok. Apa Rasul marah? Tidak. Apa doa Rasul? Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan petunjuk kepada umatku, sesungguhnya umatku tidak tahu. Rasul mau dakwahnya, Rasul mau sholat ditimpa pakai apa? Coba kita orang besar, mau sholat subuh, mau sholat Baitul Maqdis ditimpa pakai apa? Jadi nggak sholatnya? Jadi nggak sholatnya? Ngapain? Balik lagi ke rumah. Ngapain? Ngambil golok. Ajak berantem jangan. Rasulullah dakwah diintimidasi, dibunuh, diancam. Luar biasa tantangan. Ketika Rasulullah berdakwah, Rasul punya backing dua. Siapa backingnya Rasulullah? Bempernya Rasulullah siapa? Backingnya Rasulullah adalah pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib ini backingnya Rasulullah, paman yang dianggap ayah Rasulullah, dan Abu Thalib menganggap Rasulullah sebagai anaknya. Kenapa? Sebab Rasul dari sejak lahir udah gak punya bapak. Rasul terlahir dalam keadaan yatim. Falamma tamma min hamlihi syahrani ala ashhuril aqwalil marwiyah tufiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Ketika Rasul dalam kandungan ibu Aminah usia 2 bulan, bapaknya berdagang ke Syam. Di tengah jalan ayahandanya Abdullah meninggal dunia. Rasul terlahir dalam keadaan yatim, maka Allah pesan fa ammal yatima fala taqhar. Jangan engkau menghardik anak-anak yatim. Anak yatim harus diberi santunan, dijaga, dididik, disegerakan. Jaga mereka, anak-anak yatim. Jaga mereka juga janda-janda. Ini Rasul pesan begitu. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasul berdakwah, berjuang, tidak mengharapkan apa-apa. Ustaz zaman sekarang dakwah pakai tarik, pakai panjer. Saya ini panjer di SMS udah datang sih. Dia dapat bola sama pakai daus. Ustaz zaman sekarang harus panjer 5 juta, totalnya 25 juta. Ya Allah, ini yang Allah katakan wala tasyaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan kau jual ayat Allah dengan harga murah. 25 juta murah. Maka saya punya pesantren di Al-Wasilah, luasnya 1 hektar. Kenapa? Sebab ayahanda saya ketika berdakwah ikhlas, tidak mengharapkan apa-apa. Orang dakwah dulu bapak saya pakai sepeda, naik sepeda berdakwah, jalannya rusak, kehujanan. Kadang-kadang pulang ceramah dapatnya dari kasih amplop, dikasih berkat doang. Di tengah jalan berkatnya dirampok. Itu kayak bener perampok. Berkatnya kiai dirampok. Tapi karena kiai ikhlas. Kiai ikhlas. Karena kiai saya katakan ada 5. Yang pertama kiai tandur, yang kedua kiai sumur. Kiai sumur. Bapak saya tukang nyambur. Jadi ada orang sakit sumur. Kalau bapak-bapak punya giginya cerewet banget, minta ilmu sama saya. Bacakan saja Bismillahirrahmanirrahim. Cing caling kambul malak cangkang kambing kambing sula. Ambil air, ini lagi tidur sambul. Maka ayah saya punya pesantren di Jakarta itu modalnya nyembur, sembur pakai. Ibu-ibu juga kalau hatinya panas aja datangin kiai itu ya, jangan kedukun. Kalau kedukun ibu-ibu dikasih minyak anak kembang suruh telan telak gitu. Ya sembuh telak. Kalau kiai obatnya pakai air. Coba contoh airnya, Ustaz. Ini airnya, ini air. Kiai datang. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam. Kenapa anu Kiai? Semenjak tetangga sebelah jadi janda, laki gue jalan pulang. Kalau minta air sama kiai, kasih obat, kasih jampi. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, airnya diminum ya mak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya mu'min fama ala kulli syai'in qadir. Kun fayakun cahaya kun nabi suruh berupa ibadat berbadan Muhammad. Jika pandang lebah, jika pandang jatuh, sahur nama cinta kunta Allah cinta kami guncang hilang. Ya huya ya huya ya huya.
sudah bangun suruh duduk, kalau sudah duduk suruh berjalan, kalau sudah berjalan ceburin ke kali. Balikin kepada istri yang berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Diminum ya Bu. Saudara pakai mantap lagi. Ini kalau kita di rumah suka angker, suka ada jin, suka ada komedi ya. Kan mama suka kesurupan bakal akhir bulan. Kalau akhir bulan mama suka kesurupan. Kadang-kadang matanya melotot. Kadang-kadang ngamuk-ngamuk. Itu kalau serumah kita suka ada yang macam-macam, baca doanya gini. Bismillahirrahmanirrahim. Sangka marasat jin merkayangan elayu. Tahu apa? Sangka marasa jin merkayangan elayu banaspati gendut tek-tek emang-emang wewe pocong. Pocong suster ngesot sundel. Ada ilmunya karena saya orang Cirebon, jadi banyak yang begitu ya. Nanti ditulis boleh. Terus Bu, terus Pak. Kalau kita punya anak yang salah, orang tua bantu. Orang tuanya yang ahli ibadah, orang tua ahli sholat, anaknya di dalam mereka protes kepada Allah. Mereka protes waqalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka menangis di dalam neraka. Apa yang mereka katakan? Ya Allah, jangan hanya saya Engkau siksa di dalam neraka ya Allah. Saya panas dalam neraka ya Allah, panasnya luar biasa. Kalau di neraka itu panasnya dari bawah sampai ke gunung. Panas gunung Merapi itu hanya 200 derajat Celcius, bahkan jatuh modal. Aku kita neraka lebih dari itu. Saya panas di neraka ya Allah. Jangan hanya saya Engkau siksa di dalam neraka ya Allah. Siapa? Mak bapak saya ya Allah. Kenapa? Saya bisa masuk neraka lantaran ibu saya tidak pernah mendidik saya dengan pendidikan agama. Saya bisa masuk neraka karena emak saya tidak pernah mengajarkan saya dengan Al-Quran. Bapak saya sibuk kerja. Saya tidak sholat dibiarkan ya Allah. Saya nonton TV dibiarkan ya Allah. Saya bermaksiat dibiarkan ya Allah. Saya besar jadi orang yang zalim sehingga masuk neraka ya Allah. Saya masuk neraka lantaran emak bapak saya ya Allah. Seret emak saya ya Allah. Seret saya. Emaknya yang ahli ibadah bangkrut di akhirat. Kalau kita bangkrut di dunia kita masih bisa pinjam bank, pinjam sama teman. Tapi kalau bangkrut di akhirat mau minta tolong sama siapa? Mudah-mudahan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh. Soal 12 nih. Tapi harus selesai nih. Nabi Ibrahim dakwah sampai di Mesir. Begitu sampai di Mesir ketemu sama Raja Ghanim, namanya Raja Ramses pertama. Siti Sarah diculik, dibawa ke dalam kamar raja. Singkat cerita, Siti Sarah pengen diperkosa. Begitu Sarah pengen diperkosa, dipegang tangannya, gemetar, duduk, jatuh. Bangun lagi rajanya, pegang lagi, jatuh lagi. Sebab raja zaman dulu istrinya banyak. Nabi Sulaiman alaihissalam dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, istrinya 700. Masya Allah, 700 dalam satu malam mampu digilir semua. Tahu yang jamunya di mana? Raja Pajajaran istrinya 300. Raja-raja istrinya lebih dari 1000 ada. Nabi Daud istrinya 99. Yang saya pikirin kalau bininya 200 kapan dia pakai sempak? Makanya kiai pakai celana dulu, pakai sarung dulu, amin. Makanya kiai anaknya banyak. Kenapa? Kadang-kadang pakai sarung atau pakai sempak. Bapak saya itu anaknya 12. Saudara saya Kiai Mahfuz Ali Lirboyo itu anaknya 19. Kiai pakai sarung dulu, lega, dan itu bocahnya sehat. Sebab ada penelitian di Inggris, ternyata orang yang sering pakai celana itu sering tertekan hidupnya.
sering terkena polisitan, bahan polisitan itu bisa menyebabkan kemandulan. Kiai enak dekat. Adem. Kalau mau kencing tinggal nyilang. Sholat kalau asar enak tegak, begitu ruku Allahu Akbar, gandul. Kalau sono mau minum sulang mau diputar-putar sholat. Jangan sholat pakai celana. Capek kasih. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Diculik sama raja, diambil, pegang, jatuh rajanya gak mampu memegang Siti Sarah. Siti Sarah ini salah satu orang yang dimuliakan oleh Allah. Termasuk Siti Maryam. Siti Maryam itu sampai Allah katakan, Innallaha astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin. Tadi saya naik ke 9 harusnya jam 11 lah ya. Allah memuliakan Siti Maryam. Siti Maryam adalah wanita yang suci dan disucikan oleh Allah. Siti Maryam gak punya suami, hidupnya di dalam mihrab Masjidil Aqsa. Oh iya. Siti Maryam hidupnya di dalam mihrab Masjidil Aqsa, tapi Masjid Aqsa sudah gembur sekarang. Di dalam mihrab Masjid Aqsa yang diasuh oleh Nabi Zakaria alaihissalam, Siti Maryam di dalam mihrabnya tidak kemana-mana, dapat makanan dari surga dari Allah. Amin. Wanita yang taat kepada suami pun akan mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu. Siti Maryam tidak punya suami, Allah turunkan di Ruhil Qudus, dimasukkan Roh Kudus ke dalam perut Siti Maryam. Siti Maryam tidak punya suami, bisa punya anak yang Nabi Isa Nabi Isa. Siti Maryam tidak punya suami, bisa punya anak. Zaman sekarang banyak yang niru. Banyak yang niru kayak gitu. Ada suaminya punya anak. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Raja Ramses tidak mampu memegang Siti Sarah sehingga jatuh lagi bangun. Akhirnya kata Raja Ramses, panggil prajuritnya. Prajurit ke sini. Ada apa raja? Ente dapat perempuan ini di mana? Anggur besar. Sebelah mana? RT 4. Balikin lagi, disuruh kembalikan kepada suaminya, dikembalikan kepada Nabi Ibrahim dan diberikan hadiah kepingan uang emas serta diberikan hadiah seorang wanita. Budak tawanan Raja Ramses, wanita itu namanya Siti Hajar. Diserahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam di bawah. Lanjut perjalanannya. Ini perjalanan Isra luar biasa. Isra itu bukan hanya Rasulullah. Isra itu Nabi Ibrahim juga Isra. Orang yang berdakwah untuk jalan Allah berarti kita sujud menghadap Allah. Ketika kita membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sujudnya kita di masjid, sujudnya kita di mushola, sujud kita menghadap Allah sama dengan mi'rajnya Rasulullah. Kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu. Akhirnya Siti Hajar, Siti Sarah di bawah dua. Siti Sarah sebelah kanan, Siti Hajar sebelah kiri. Doa lagi, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, saya pengen punya anak yang soleh. Siti Sarahnya ngomong, abang, saya orang mandul. Kalau abang pengen punya anak, nikah saja dengan Hajar. Siapa tahu abang bisa punya. Nikahlah Siti Hajar dengan Nabi Ibrahim. Siti Sarah balik lagi ke Palestina. Dia ke Palestina. Nabi Ibrahim melanjutkan dengan Siti Hajar, lalu menemukan ada sebuah gundukan batu. Ingat, minal Masjidil Haram. Ada gundukan batu warnanya merah. Angan-angan saja, ya Allah, saya pengen lihat Ka'bah, ya Allah. Amin. Niatkan dulu dari awal. Allahumma baligh lana Makkah wal Madinah li ziyarati haramika wa harami nabiyika Muhammad. Nabi Ibrahim dapat ada gundukan batu berwarna merah, sehingga Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Nabi Ibrahim di atas gundukan batu itu nginap satu malam dengan Siti Hajar, sudah punya anak Nabi Ismail alaihis. Ya, nginap satu malam di tengah padang pasir yang tandus. Udah nginap satu malam, pagi-pagi Nabi Ibrahim dapat perintah lagi dari Allah. Ibrahim, tinggalkan istrimu Hajar dan anakmu. Di tengah padang pasir yang tandus, tidak ada saudara, tidak ada teman, tidak ada air, ditinggalkan. Akhirnya Nabi Ibrahim ngomong sama Siti
Siti Hajar marah, "Bang, abang katanya pengen punya anak. Abang menikahi saya karena pengen punya keturunan. Tapi abang punya keturunan, sekarang abang ingin meninggalkan kami berdua di sini. Di tengah padang pasir yang tandus, padang pasir yang penuh dengan pegunungan yang sangat angker, banyak binatang buasnya, panas tidak ada rumah perlindungan, tidak ada minuman. Bagaimana si abang ini?" Saya diperintahkan oleh Allah. Oh, abang ingat istri yang soleh ketika dijawab oleh Nabi Ibrahim, "Bang, kalau memang ini perintah Allah, silakan berangkat." Nabi Ibrahim meninggalkan Nabi Ismail dan Siti Hajar dari Mekah ke Palestina. Berangkat. Nabi Ibrahim berdoa, "Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim." Ya Allah, aku telah menaruh sebagian keluargaku di sini, ya Allah, di tempat yang asing, padang pasir yang tandus kering kerontang. Aku taruh sebagian keluargaku ini, ya Allah. Rabbana liyuqimus shalah, mudah-mudahan mereka nanti mau mendirikan ibadah shalat. Maka perintah Islam adalah perintah sholat. Ini ulang tahun sholat. Liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, dan jadikan hati kita semua, amin. Mudah-mudahan orang yang selalu rindu kepada Baitullah, amin. Orang-orang yang selalu rindu kepada rumah Allah, dan mudah-mudahan keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Tinggalkan berangkat lagi sampai di tengah jalan, ini Ismail dan Hajar kehausan sehingga Siti Hajar lari dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw yaqmara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Sofa dan Marwah adalah termasuk syiar-syiar Allah. Siti Hajar lari dari Bukit Sofa Bukit Marwah sebanyak 7 kali, lalu melihat Allah perintah kepada malaikat Jibril, injak itu kaki Ismail, keluarkan namanya mata air Zam-Zam, kumpulkan oleh Siti. Sampai sekarang mata air Zam-Zam tidak habis. Secara logika